jamaah. Yeay, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati-hati dengan ambisi dunia. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu nih ada tayangan viral di sosmed anak angkat usir ibunya karena rebutan harta. Astagfirullah yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Kabar seorang ibu diusir oleh anak angkatnya dari rumah viral di media sosial memperlihatkan seorang ibu yang usianya sudah renta berada di tengah-tengah kerumunan warga sekitar. Pertemuan itu digelar untuk memediasi si ibu dengan anak angkatnya yang disebut-sebut menguasai harta. Astagfirullahaladzim, ini dengar beritanya agak bingung juga. Ini kan anak angkat nih posisinya. Dia mau mengusir ibunya. Habib, saya izin mau tanya deh. Bener gak sih katanya orang yang berambisi mengejar dunia itu maka Allah akan matikan hatinya sehingga hilang rasa hormatnya kepada keluarga bahkan orang tua sendiri ini. Aduh astagfirullahaladzim, bener gak Habib? Mohon penjelasannya. Silakan Habib. Khairafwan Akang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat. Siapa orang yang mengejar dunia, dia akan lupa akan akhiratnya. Orang yang mengejar dunia, jangankan sama orang tuanya, jangankan sama saudaranya. Dia gelap mata, warisan berebutan, dia ambil semuanya. Terus apa lagi? Dia mengambil hak saudara kandungnya. Itu sama saudara, sama keluarga, sama orang tua. Apalagi sama orang lain. Bahkan dijelaskan di dalam penjelasannya Al-Habib Utsman bin Allah bin Agil bin Yahya dalam kitabnya fi qulubihim maradha, beliau tafsirkan bahwasanya penyakit yang ada di dalam hatinya. Yakni ada mereka orang munafik, orang-orang yang ahlul maksiat dan mereka juga yang gila akan harta. Fajaddahumullahu maradha, Allah tambahin lagi penyakitnya. Sehingga mereka lebih ambisi. Mereka lebih ambisi apa? Mengejar dunianya. Man ahabba dunya adarrahu bi akhirah. Wa man ahabba akhirah adarrahu bi dunya. Fa'athiru ma yabgha ala ma yafna. Siapa orang yang mereka begitu tergila-gila akan dunia, mereka kejar dunianya, maka akan menjadi sebuah kehancuran dalam akhiratnya. Dan siapa orang yang begitu cinta akan akhiratnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi cintanya akan dunianya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan hati dan jiwanya, dia kejar akhiratnya, dia selamat. Dia dulukan negeri akhiratnya yang kekal dan yang abadi, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Dia dahulukan akhiratnya, maka dunianya akan semakin lama semakin hilang. Sehingga tadi dikatakan bahwasanya apa? Orang yang mengejar akhirat maka dia akan baik ke siapapun. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat. Siapapun dipandang sama karena mereka adalah hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa, yakni ingat kepada Allah dan akan kembali kepada Allah, dan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini akan mengalami perhitungan dari mana hartamu, kemana hartamu, untuk apa hartamu, dan semuanya terekam nanti di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala di mizan, ditontonin tuh. Kamu ngambil yang bukan haknya, kamu tergila-gila dunia, kamu tertipu dengan dunia. Dunia padahal sebuah permainan. Dunia itu cuma tipu daya belaka. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala aliman aw muta'alim. Dunia itu terkutuk semua di isi dunia. Kecuali mereka yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Baru mereka yang selamat. Waduh, jadi untuk bisa sampai ke situ juga butuh ilmunya dulu. Betul. Iya, Masya Allah, keren ya Habib. Terima kasih Habib Utsman, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Nah baik jamaah, sekarang saatnya saya kasih kesempatan buat jamaah bertanya lagi karena tadi belum kebagian semua ya. Kalau gitu saatnya sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Sekarang saya mau langsung ya lihat ya semangatnya, siapa yang paling semangat saya akan tunjuk. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Yang tinggi Bu. Yang yakin Bu? Oke baik, kalau gitu tadi sebelah kiri udah. Sekarang saya kesempatan buat yang sebelah kanan. Silakan Ibu, siapa namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Leni Nurleni dari Baitur Rahim Al-Bazari, Parungkuda, Sukabumi. Baik. Tanya dong Ustadz. Ya silakan. Saya mau tanya kepada Ustadz Syam ya. Wih, deket banget. Tahu, pas banget paling dekat Siap sama Ibu. Ustaz. Kenapa orang yang berambisi tinggi selalu merasa ketakutan dan selalu merasa kurang terus? Kenapa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Kenapa ya? Iya, kenapa? Kenapa kalau yang berambisi tinggi Ya. selalu merasa kurang Merasa gitu ya? kurang. Iya, Apanya iya. yang kurang Bu? Kurang segalanya mungkin ya. Duitnya. Duit, Apanya? Hartanya, Harta. kasih sayangnya, Iya. ya wah Kasih sayang. bahaya kalau gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Sekian, pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang boleh langsung dijawab silakan Baik, Guru. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Afif, Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 17-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Nikmat Allah itu saking banyaknya. Allah katakan dalam Al-Quran kalau kau coba hitung tidak akan pernah bisa engkau menghitungnya. Seseorang mau masuk surga karena amalnya ketika ditimbang dengan satu nikmat biji matanya maka lebih berat nikmat biji mata harus disyukuri dibandingkan amal ibadah selama 500 tahun. Jadi nikmat Allah itu banyak sekali. Kenapa orang yang berambisi mengejar dunia itu hilang rasa syukurnya dan selalu merasa kurang dalam hidupnya? Karena ternyata penyebab cinta dunianya. Siapakah manusia yang paling tidak cinta dunia di atas muka bumi ini? Dialah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang paling zuhud? Jadi bahasanya tidak cinta dunia itu zuhud. Siapakah manusia paling zuhud di atas muka bumi ini? Penghulunya orang-orang zuhud adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa syukurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita renungkan kisah ini. Suatu ketika Ibunda Aisyah ditanya sepeninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana sih kehidupan rumah tanggamu sama Nabi? Bagaimana makananmu?" Apa kata Ibunda Aisyah? "Kami pernah 40 hari 40 malam tidak ada sesuatu di dalam dapur kami kecuali air putih dan kurma." 40 hari 40 malam Rasulullah SAW dan Ibunda Aisyah hanya makan kurma dan air putih. Tapi setiap ketemu orang, manusia yang paling girang, paling tulus senyumnya, paling ikhlas senyumnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ketika kita berjumpa dengannya ikutan bahagia kita. Kenapa? Senyum terus padahal makannya cuma kurma dan nasi 40 hari 40 malam. Bahkan pernah mengikatkan batu-batu kerikil di perutnya karena menahan lapar. Tapi senyumnya kepada orang tidak pernah hilang. Kenapa? Bentuk syukurnya. Ada orang di rumahnya ada nasi, ada makanan. Bahkan belum habis berasnya udah beli lagi belanja bulanan. Tapi susahnya senyum sama orang. Kayak orang paling susah di dunia. Baik, terima kasih Guruku Ustaz Syam. Mudah-mudahan terjawab ya, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan nih buat penanya kedua. Silakan, siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Mansur dari Majlis Taklim Baitur Rahim Al-Bazari, Lebakwangi, Parungkuda, Sukabumi. Sukabumi, mangga Ibu. Izin bertanya ke Habib Utsman. Boleh Ibu, Usman, silakan Ibu. Masya Allah, kalau seandainya kita membaca saat ini, luar biasa, dan saya sebagai pengajar banyak sekali, sering saya mengeluarkan air mata karena melihat anak-anak yang bukan tidak pernah kurang perhatian dari orang tua, karena memang orang tuanya hubbu dunia ataupun hanya mencari harta dan mengumpulkan harta. Itu bagaimana gitu ya, sikap harus bagaimana
cara mengingatkan kepada orang tua yang seperti itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan terutama saya tidak termasuk pada golongan itu. Amin, amin, Terima ya Allah. kasih Habib Usman, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Habib Usman boleh langsung dijawab. Jazakallah khair Ya. Ibu, Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ya. Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua menjadi pemimpin. Termasuk istri menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya ketika suami tidak ada di rumahnya. Ingat, bagaimana sikap seorang anak ketika mengetahui orang tuanya ternyata makan duit yang haram atau mendapatkan daripada yang haram, maka anak wajib mendoakan orang tuanya dan wajib menegurnya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Atau kalau nggak bisa, cari guru yang bisa menegurnya. Atau orang yang dia segani menegurnya. Agar apa? Agar orang tua itu tersentuh hati dan jiwanya. Dan boleh jadi anak tersebut, saya nggak mau makan di rumah ini karena ini duit yang haram. Saya lebih baik berpuasa. Saya lebih baik berpuasa. Karena apa? Karena ini bentuk daripada apa? Pemboikotan. Bentuk daripada apa? Rasa tidak senang seorang anak terhadap orang tuanya. Kenapa engkau puasa hari ini? Kenapa engkau puasa setiap harinya? Aku takut yang aku makan haram. Aku berharap ini halal dan berkah sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Setiap hari ribut dalam rumah ini. Setiap hari malapetaka terjadi di rumah ini. Mungkin. Iya. Karena hartanya haram dan lain sebagainya. Aduh, nauzubillah. Baik, jadi bukan seberapa banyak yang penting, tapi kita harus lihat juga sumbernya, apakah ini Betul. hartanya haram atau halal. Dari mana, Kemana. untuk apa. Nah, itu Nanti itu dia. yang ditanyain di dalam kubur kita. Waduh, baik. Baik, terima kasih Habib Usman. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Boleh tepuk tangan dong, Masya Allah. Baik. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih buat bertanya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Boleh, biar saya pilih lagi. Oh, sebelah sana nih. Sampai tangannya kayak gini. Baik. Boleh, kalau yang ini dari mana ya Bu? Namanya siapa? Silahkan Ibu. Semangatnya tadi. Semangat Ya, Bu, saya kelihat makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibmi, saya dari Majelis Taklim Nur Hidayah, Palembang. Wah Palembang, wong kita galau Ya, sama wong kayak kita istri galau. saya. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong yang dari Palembang juga nih, Masya Allah. Baik, Tanya silakan. dong Ustadz. Ya, silakan. Saya mau bertanya dengan Ustadz Apif. Ustadz Afif ya? Ya. Oh, ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Silakan Ibu Amin. pertanyaannya apa? Ini dong Ustadz, kan itu udah kerja tapi kan mau cari uang lebih. Padahal saya tuh udah berdoa terus. Berdoa minta rezeki yang lebih dari yang lebih? sekarang yang sudah ada itu. Ya, siap. Ya, tapi kan kalau kita itu terus-terusan gitu mengejar untuk dunia ini, apa itu terlalu ambisi? Oh, baik. Wih, pertanyaannya bagus Iya, banget nih. itu. Tenang Bu, Ibu gak sendiri, banyak juga kok Bu. Iya, Baik. karena saya takut juga. Oh iya, baik. Baik Ibu, itu aja. Ya, Ustadz, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaan bagus sekali. Ustadz Afif boleh langsung dijawab aja pertanyaannya, silakan Guru. Insya Allah. Orang Palembang dari Palembang ya Bu. Orang Palembang subhanallah sakti sekali. Kapal selam dimakan. Wah. Masya Allah. Pempek itu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berdoa bagus, anjuran. Nabi orang yang paling banyak berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Kita semua berdoa. Bahkan kalau tadi Ibu mengatakan kalau kita berdoa tentang dunia mulu. Boleh enggak? Maka itu di dalam Al-Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala secara jelas mengatakan mintalah kebaikan dunia kepadaku, juga kebaikan akhirat. Hanya, nah ini penting, hanya waspadanya. Kadang-kadang kita malah jadi putus asa dalam berdoa tatkala doa itu tidak diijabah. Betul nggak?
Padahal bukan tidak diijabah. Semua doa kebaikan kita pasti diijabah. Tapi ada yang kontan, ada yang ditahan. Kalau ditahan itu menjadi amal tabungan kita nanti di akhirat. Saat kita dalam keadaan gunjang ganjing hari akhirat, hari pembalasan, doa-doa kita yang belum diijabah, Allah Subhanahu wa taala bayarkan nanti sebagai pertolongan kita di akhirat. Jadi boleh berdoa untuk duniawi kita. Dan yang kedua, kewaspadaannya adalah jangan-jangan. Nah ini, jangan-jangan kita minta duniawi untuk mengungguli orang lain. Contoh, ada orang bangun rumah. Ya, ada orang bangun rumah. Kemudian kita berdoa, ya Rob, bikin saya juga rumah ya Rob. Kayak dia 2 lantai, saya 10 lantai ya Rob. Nah itu doa secara doa bagus, tapi isinya untuk mengungguli orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita mesti waspada, betulkah permintaan kita itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, mintalah kebaikan dunia, yang kebaikan dunianya untuk menguatkan kita akhirat. Contoh, kita minta rezeki untuk nih ibu-ibu kan dari jauh nih, betul nggak? Minta rezeki biar sampai ke Islam itu indah. Alhamdulillah. Jadi ya Rob sampaikan saya ke Baitullah dengan rezeki dunia agar suami saya bekerja dan mendapatkan harta yang banyak. Jadi jadikan permintaan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, ini yang penting kembali bahwa doa-doa kita itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak salah dalam berdoa, maka yang paling pertama, coba doa itu jangan melulu minta duniawi. Perasaan maaf. Dari kecil kita pengen kaya ya Bu. Tapi kaya relatif enggak? Ada orang kaya tidak bahagia, tapi ada orang barangkali berkecukupan dengan kebahagiaan. Maka coba naikin kualitas doa kita. Coba doa begini. Ya Allah, berikan aku kenikmatan tahajud. Ya Allah, berikan aku kenikmatan meneteskan air mata di atas sejadah. Ya Allah, karuniakan aku harta yang aku akan sedekahkan. Begitu. Jadi naikin. Jangan minta kaya mulu. Mulu minta kaya. Bukan gak kaya-kaya nanti insya Allah di akhirat. Tapi coba naikkan kualitas ibadah kita. Sampai ada orang takut salah berdoa. Ada ulama takut salah berdoa, kemudian ulama itu mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka fima sa'alaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi saya takut salah berdoa, ya Allah jadikan doa saya apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Jadi dia mentautkan doa dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan doa kita nggak dijawab. Kadang doa kita juga aneh-aneh. Ibadah main-main, doanya bukan main. Ya Allah minta mobil pintu 2. Tapi nggak disebut mereknya, akhirnya dikasih mobil bak, pintunya 2. Ya, nggak salah sih. Baik kalau gitu, terima kasih Ustaz Afif. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang nih saya akan kasih kesempatan satu lagi nih Bu. Ayo Bu, silakan Ibu. Namanya siapa Bu? Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Nurhayati dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Lebakwangi, Sukabumi ya. Masya Allah. Saya mau izin bertanya sama Ustadz Sam. Siap Ibu. Katanya dalam Islam, termasuk dalam penyakit kronis, namanya hubud dunia. Hubud dunia. Ya. Dan saya mau tanya, apa obatnya dalam Islam hubud dunia itu? Karena setiap penyakit ada obatnya. Iya. Oh begitu, Masya Allah. Dunia, apa obatnya Pak Ustadz? Siap. Jadi obatnya hubud dunia dalam Islam apa gitu ya? Oke baik. Makasih ya Pak Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya. Baik, sami-sami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten boleh ini. Terima Ya kasih. grogi sampai keluar air mata loh Ibu itu. Ya Allah. Baik silakan Ustaz Syam. Baik, mohon izin guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tema kita ambisi terhadap dunia, bahasa agamanya hubbud dunia, dan penyakit ini akan memiliki daripada indikasi yang lainnya. Seperti apa? Seperti takut mati. Orang hubbud dunia akan takut mati. Maka apa obatnya? Obat yang paling utama daripada cinta dunia tidak lain dan tidak bukan adalah majelis ilmu. Orang semakin datang ke majelis ilmu, insya Allah dia akan semakin tidak cinta, tidak berambisi terhadap dunia. Ketika kita duduk di sana, kita dengar kisah tentang Rasulullah, manusia yang paling zuhud, manusia yang paling tidak cinta dengan dunia. Bagaimana Nabi meninggal dunianya? Nabi SAW manusia paling kaya, manusia paling mulia, manusia yang paling utama, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi meninggal dunia pakaiannya dengan pakaian yang ada tambalannya. Bayangin Bu, Nabi itu meninggal dunianya, itu jubahnya ada tambalannya. Ibu datang nonton Islam itu indah, kalau udah pakai satu kali ini datang lagi nanti nggak mau pakai yang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunianya Rasulullah pakai jubah gamis yang ada tambalannya. Subhanallah. Bagaimana ibu tidak tersentuh hatinya cinta akhirat kalau ibu sering dengar kisah seperti ini? Coba lihat, kalau kita duduk pengajian, kita dengar kisah Rasulullah, kita dengar kisahnya Imam Al-Ghazali, kita dengar kisahnya Imam Al-Bukhari dalam keadaan buta mencari hadis Nabi SAW. Kita dengar tentang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang dunianya kaya raya tapi mereka tidak ada yang cinta dunia. Dan majelis ilmu itu membuat kita membersihkan dari hati ini hubbud dunia. Lawannya majelis ilmu, majelis dunia. Majelis dunia. Kalau engkau berbicara dan mendengar tentang orang sukses akhirat, engkau akan mengejar akhirat. Tapi semakin sering engkau mendengar cerita tentang orang sukses dunia, maka engkau akan semakin mengejar dunia. Setiap hari tontonannya unboxing, Nah, inilah room tour, bener banget. review mobil. Iya. Maka hatinya mobil baru, rumah baru. Bener banget. Di saldo berapa tapi tiap hari ngeliatin aja daftar mobil-mobil terbaru. Aduh sampai hafal. Baik, terima kasih guruku saja. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.